Sobat Finansial, pada episode kali ini kita akan mereview dua artikel ilmiah sekaligus. Judul yang pertama, Analisis Kinerja Keuangan Menggunakan Metode Economic Value Added atau EVA pada PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara. Yuk kita lihat terlebih dahulu artikelnya. Untuk artikel yang pertama berjudul Analisis Kinerja Keuangan Menggunakan Metode Economic Value Added pada PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara. Ditulis oleh Ishak Awaludin Solvariani Tamburaka dan Rido Almasi Ribeiro. Dipublikasikan dalam Jurnal Akuntansi dan Keuangan volume 10 nomor 1 Februari 2025. Di era persaingan bisnis yang makin ketat, perusahaan dituntut untuk tidak hanya menghasilkan laba, tapi juga menciptakan nilai ekonomis bagi pemegang saham. Nah, metode yang digunakan untuk menilai itu adalah Economic Value Added atau EVA, sebuah pendekatan yang menghitung nilai tambah setelah memperhitungkan biaya modal. Artikel ini mengkaji PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara atau Bank Sultra selama periode 2019 hingga 2023 dan ingin melihat apakah bank ini mampu menciptakan nilai tambah ekonomi dari operasionalnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan metode dokumentasi laporan keuangan. Fokus utamanya adalah menghitung HEVA melalui 3 komponen penting, yaitu yang pertama NOPAT atau Net Operating Profit After Tax, kemudian yang kedua Invested Capital, dan yang ketiga WACC atau Weighted Average Cost of Capital. Dari sana dihitung juga capital charge yang kemudian dikurangkan dari NOPAT untuk mendapatkan EVA. Hasilnya menarik. Selama 5 tahun berturut-turut, EVA Bank Sultra selalu positif. Ini artinya bank berhasil menciptakan nilai tambah bagi para pemegang saham. Namun, nilai EVA mengalami fluktuasi. Contohnya, pada tahun 2022, EVA turun karena beban bunga meningkat yang menekan NOPAT. Tapi di tahun 2023, EVA melonjak lagi karena pendapatan naik dan WACC menurun. Faktor invested capital dan capital charge juga ikut memengaruhi tren ini. Penurunan WACC di tahun 2023 membuat biaya modal menjadi lebih ringan. Ini positif untuk bank. Jurnal ini menunjukkan bahwa laporan laba rugi saja tidak cukup untuk menilai kinerja keuangan. Metode EVA bisa membantu manajemen melihat apakah perusahaan benar-benar efisien menggunakan modalnya, apakah keuntungan melebihi biaya modal. Bagi investor, hasil EVA positif menunjukkan bahwa Bank Sultra punya kinerja finansial yang sehat dan mampu menunjukkan bahwa Bank Sultra punya kinerja finansial yang sehat dan mampu menciptakan kekayaan jangka panjang. Jadi, kesimpulannya, PT Bank Sultra berhasil menunjukkan performa keuangan yang kuat dari tahun 2019 hingga 2023. EVA yang positif menandakan bank ini tidak hanya untung, tapi juga efisien dan berkelanjutan dari sisi penciptaan nilai ekonomis. Untuk artikel yang kedua, berjudul Market Value Added atau MVA, Financial Ratios and Value of Manufacturing Companies in the Automotive and Component Subsector. Yuk kita lihat artikelnya.
artikel yang kedua berjudul Market Value Added atau MVA, Financial Ratios and Value of Manufacturing Companies in the Automotive and Component Subsector. Ditulis oleh Rizka Agustin dan Reni Rahmawati, dipublikasikan dalam Journal of Management, volume 18, nomor 1, Maret 2025. Nilai perusahaan adalah cerminan dari seberapa menarik perusahaan tersebut di mata investor. Dalam industri otomotif yang sangat kompetitif, dua hal yang bisa memengaruhi nilai perusahaan adalah yang pertama MVA atau Market Value Added, nilai tambah pasar yang dihasilkan oleh manajemen, dan yang kedua ROA atau Return on Asset, seberapa efisien aset digunakan untuk menghasilkan laba. Penelitian ini fokus pada 11 perusahaan manufaktur otomotif di Bursa Efek Indonesia selama periode 2021 hingga 2023. Jenis penelitian artikel ini adalah kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Data diambil dari laporan keuangan 11 perusahaan otomotif seperti Astra International, Gajah Tunggal, dan Selamat Sempurna. Untuk menguji pengaruh variabel, penulis menggunakan model regresi data panel Random Effect Model yang dipilih berdasarkan uji Chow, Hausman, dan Lagrange Multiplier. Model pengukuran nilai perusahaan menggunakan Tobinski, sedangkan ROA dan MVA dihitung sesuai standar akuntansi yang berlaku. Hasil utamanya cukup menarik. MVA ternyata tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Artinya, seberapa besar nilai tambah pasar yang tercipta tidak selalu tercermin dalam persepsi investor dalam jangka pendek. Yang kedua, ROA berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Ini berarti profitabilitas perusahaan, terutama dalam mengelola asetnya, jadi faktor penting yang dilihat investor. Model regresi menghasilkan rumus Tobinski sama dengan min 0,934 plus 0,0000000124 MVA plus 0,075851 ROA. Artinya, meskipun kontribusi MVA nyaris 0, ROA secara nyata berkontribusi menaikkan nilai perusahaan. Apa maknanya? Investor lebih percaya pada efisiensi operasional atau ROA dibandingkan dengan nilai tambah pasar atau MVA. Perusahaan yang mampu memaksimalkan penggunaan asetnya akan lebih dihargai oleh pasar. Jadi, untuk manajer keuangan fokuslah pada peningkatan efisiensi dan profitabilitas nyata, bukan hanya mengejar persepsi pasar. Jadi, kesimpulan dari artikel ini adalah ROA signifikan memengaruhi nilai perusahaan di sektor otomotif dan komponen. Yang kedua, MVA tidak berpengaruh signifikan, mungkin karena faktor-faktor eksternal seperti kondisi pasar dan sentimen. Oke teman-teman, itulah review artikel kita kali ini. Kalau kamu suka konten edukatif dan review artikel keuangan seperti ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Stay smart, stay financial literate. Dah.